dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Majalengka. Ada satu pantun untuk kalian semua. Beli ponsel ke Bekasi, pilih yang keren, bikin bingung hati. iPhone dan Samsung bersaing prestasi. Siapa yang paling hebat? Yuk kita teliti. A few moments later. Dua nama besar dalam industri smartphone di dunia, iPhone dan Samsung, yang memiliki sejarah dan strategis yang sangat berbeda loh. Namun, keduanya berhasil menjadi pemimpin pasar dengan gaya dan pendekatannya masing-masing. Sejarah dan definisi Apple. Perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs dan kawan-kawannya pada tahun 1976 di California. iPhone pertama diluncurkan oleh perusahaan Apple pada tanggal 29 Juni 2007 dengan desain yang sangat revolusioner dan antarmuka yang intuitif. Navigasinya juga yang lancar membuat pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai fitur dan aplikasi yang disediakan. Sejak saat itu, iPhone telah menjadi salah satu produk terbaik dan paling diinginkan di pasar smartphone loh. Dalam hal desain, iPhone pertama kali memiliki bodi yang terbuat dari kombinasi logam dan kaca yang memberikan kesan premium dan kokoh. Nah, untuk pengambilan keputusan bisnis Apple fokus pada desain dan pengalaman premium. Apple mengambil keputusan strategis dengan memprioritaskan desain elegan dan pengalaman pengguna atau user experience yang konsisten. Keputusan ini yang memperkuat citra iPhone sebagai produk yang premium, ciptakan loyalitas tinggi, dan menjaga eksklusivitas merek. Karena Apple tidak menawarkan banyak variasi atau model, fokusnya itu pada kualitas dan integrasi sistem, bukan kuantitas. Langkah yang pertama dalam proses pengambilan keputusan bisnis itu adalah mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Bisnis Apple seringkali menghadapi penurunan pangsa pasar di segmen smartphone terjangkau. Banyak pesaing menawarkan fitur-fitur mirip yang harga lebih rendah. Tantangannya Apple adalah mempertahankan eksklusivitas sambil tetap relevan bagi banyak konsumen. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis. Pengumpulan data Apple dari survei pelanggan, analisis tren penjualan, dan umpan balik pengguna untuk mengevaluasi bagaimana produk mereka diterima di pasar. Mereka juga memantau perkembangan teknologi dan inovasi dari pesaing untuk tetap berada di garis depan dalam desain dan fungsionalitas. Langkah selanjutnya, evaluasi strategis bisnis Apple. Ini mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya strategis bisnis yang penting untuk memahami efektivitas pendekatan yang diambil oleh perusahaan. Kelebihan Apple yang pertama, dikenal dengan inovasi premium, produk yang revolusioner, dan desain yang elegan, menciptakan pengalaman pengguna yang menyeluruh. Strategi pemasaran mereka yang kuat dan citra merek premium juga membantu membangun loyalitas konsumen yang tinggi. Kekurangannya ada harga tinggi. Harga produk Apple cenderung tinggi yang dapat membatasi aksesibilitas bagi sebagian konsumen. Ada juga kurang fleksibel. Ketergantungan pada pemasok eksternal untuk komponen juga menjadi resiko, terutama dalam menghadapi gangguan rantai pasokan. Selanjutnya, implementasi strategis bisnis Apple. Yang pertama, mengembangkan produk. Apple dapat berfokus pada pengembangan fitur baru yang inovatif seperti peningkatan kamera, kecerdasan buatan, dan integrasi perangkat lunak yang lebih baik.
Dengan melibatkan tim riset dan pengembangan yang kuat, Apple dapat memastikan bahwa produk mereka tetap relevan dan memenuhi harapan konsumen. Yang kedua, integrasi iOS lintas perangkat. Dan yang ketiga, ada pengalaman pengguna terpadu dan inovatif. Selanjutnya, ada keberhasilan dalam adaptasi Apple. Perusahaan ini menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Yang pertama, sukses berinovasi secara bertahap. Apple berhasil mempertahankan relevansi dengan terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Yang kedua, tetap eksklusif namun tidak ketinggalan zaman, seperti pengenalan fitur-fitur baru pada iPhone dan pengembangan ekosistem yang terintegrasi. Dan yang ketiga, fokus pada ekosistem dan keamanan. Pendekatan mereka yang berfokus pada desain dan pengalaman pengguna memungkinkan mereka untuk tetap menarik bagi konsumen yang menginginkan produk yang premium. Selanjutnya ada sejarah dan definisi Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-hul pada tanggal 1 Maret 1938 di Korea Selatan sebagai perusahaan berdagangan. Pada tahun 1969, Samsung Electronics didirikan dan mulai memproduksi barang elektronik seperti televisi dan mesin cuci dan lain-lain. Itu di tahun 1969, dan di tahun 2009 Samsung meliriskan lini Galaxy dan mulai bersaing langsung dengan iPhone. Samsung juga terkenal dengan inovasi hardware-nya seperti layar AMOLED, kamera solusinya yang sangat tinggi, serta mengembangkan teknologi ponsel lipat. Selanjutnya ada pengambilan keputusan bisnis di perusahaan Samsung. Di sisi lain, Samsung juga memilih untuk menawarkan berbagai produk dengan rentang harga yang berbeda, memungkinkan mereka untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Keputusan strategi ini tidak hanya meningkatkan penjualannya, tetapi juga memperkuatkan posisi mereka dengan persaingan yang ketat loh. Dengan memahami proses pengambilan keputusan yang efektif, kita dapat melihat berbagai perusahaan ini berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa. Selanjutnya ada identifikasi masalah bisnis di perusahaan Samsung. Samsung menghadapi resiko kualitas akibatnya banyaknya variasi produk. Sementara itu, Samsung juga harus mengatasi tantangan dalam menjaga kualitas produk di tengah banyaknya variasi yang mereka tawarkan, serta menghadapi resiko stagnasi inovasi di pasar yang cepat berubah. Dengan mengidentifikasi masalah ini secara tepat, perusahaan ini dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya, tantangan yang ada, dan memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Proses identifikasi masalah yang jelas adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan relevan dan berdampak positif bagi perusahaan ini. Selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung analisis. Samsung ini melakukan pengumpulan data yang lebih luas dengan memanfaatkan pusat riset dan pengembangan di berbagai negara. Mereka juga mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan teknologi baru untuk menciptakan produk dan inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang beragam. Selanjutnya ada mengevaluasi kelebihan dan kekurangan strategi bisnis perusahaan Samsung. Langkah yang paling penting untuk memahami efektivitas pendekatan yang bisa diambil oleh perusahaan ini yaitu kelebihan yang pertama, ada produk beragam. Samsung memiliki jaringan distribusi global yang luas dan menawarkan berbagai produk dengan rentang harga yang bervariasi dan menjangkau berbagai segmen pasar. Dan yang kedua ada inovasi hardware cepat. Teknologi layar canggih dan kualitas gambar yang tajam juga menjadi keunggulan kompetitif mereka. Yang terakhir ada jangkauan global. Yang selanjutnya ada kekurangan Samsung.
Yang pertama, ada kualitas tidak konsisten. Dan yang kedua, terlalu banyak model. Dan yang ketiga itu resiko stagnasi inovasi. Yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan pangsa pasar di perusahaan Samsung. Samsung terus-menerus meningkatkan kualitas produknya secara konsisten agar tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Selain itu juga, Samsung juga mengoptimalkan kampanye digital dan kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan dan memperkuat brand engagement. Di sisi lain, Samsung juga mempertahankan keunggulan harga dan fitur di semua kelas produk sehingga dapat menjangkau konsumen dari berbagai segmen pasar tanpa mengorbankan nilai fungsionalitas. Selanjutnya ada implementasi strategis perusahaan Samsung. Yang pertama, peluncuran produk dengan segmentasi yang jelas. Samsung bikin banyak tipe HP untuk semua kalangan, mulai dari Galaxy A itu yang paling murah, Galaxy M itu yang paling menengah, sampai Galaxy S dan Z yang mahal dan bisa dilipat. Jadi semua segmen pasar bisa dapat sesuai dengan kebutuhan mereka yang membeli HP-nya. Dan yang kedua ada kampanye pemasaran agresif di pasar negara berkembang. Itu yang dimaksud agresif dan aktif. Di negara berkembang itu Samsung sering bikin iklan atau promo dan kerjasama dengan influencer buat promosiin produknya, apalagi di negara berkembang kayak Indonesia ini. Dan yang ketiga ada pelibatan konsumen dalam pengembangan produk. Keberhasilan yang bisa dapat diambil dalam perusahaan Samsung itu cara adaptasi. Yang pertama, cepat merespon tren, dan yang kedua, sukses meluncurkan produk lipat, dan yang ketiga, menjadi pemimpin volume penjualan global. Selanjutnya ada penilaian hasil keputusan dari kedua perusahaan iPhone dan Samsung. Menilai hasil dari keputusan yang diambil adalah langkah penting untuk memahami efektivitas strategi yang diterapkan. Saya akan menjelaskan 3 indikator. Yang pertama, penjualan. Kenaikan angka penjualan adalah indikator langsung dari keberhasilan strategi yang diterapkan. iPhone dan Samsung dapat menganalisis data penjualan untuk melihat apakah peluncuran produk baru dan kampanye pemasaran berhasil atau tidak. Menariknya lebih banyak konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Dan yang kedua ada kepuasan pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan melalui survei dan umpan balik dapat memberikan wawasan tantangan seberapa baik produk dan layanan memenuhi harapan konsumen. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kepuasan yang diambil berhasil. Sementara umpan balik negatif dapat menjadi sinyal untuk perbaikan lebih lanjut. Ketiga ada citra merek. Dapat dinilai melalui analisis media sosial, survei persepsi merek, dan mengukur loyalitas pelanggan. Peningkatkan citra merek ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan inovasi produk berhasil membangun hubungan positif dengan konsumen yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan pembelajaran Apple dan Samsung. Kesimpulannya, kedua perusahaan telah membuktikan bahwa pengambilan keputusan yang adaptif didukung oleh analisis data dan umpan balik konsumen itu adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Dengan terus beradaptasi, Apple unggul di sisi pengalaman premium dan loyalitas, sedangkan Samsung kuat di volume, inovasi hardware, dan jangkauan luas. Keduanya ini sukses karena kemampuan beradaptasi terhadap pasar dan teknologi. Yang terakhir ada pembelajaran utama yang bisa diambil dari persaingan Apple dan Samsung ini adalah pentingnya inovasi berkelanjutan, segmentasi pasar yang berbeda, dan fokus pada pengalaman penggunanya. Nah, apakah
kalian sudah paham mengenai analisis perusahaan iPhone dan Samsung. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.